Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerdas. Berjumpa kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas soal SBMPTN Sistem Ekskresi. Kita mulai dari nomor 1. Perhatikan struktur pada ginjal berikut. Huruf X pada gambar nefron adalah apa? Unit terkecil dari ginjal yang dikenal sebagai nefron. Fungsinya itu nanti ada 3 ya, filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Tentunya fungsi salah satu nefron ini adalah menyaring darah. Jadi darah dari jantung, itu pembuluh yang terbesar disebut aorta, kemudian bercabang menjadi arteri. Arteri ke ginjal itu dikenal sebagai arteri renalis. Kemudian cabang dari arteri disebut arteriola. Nah, jadi ada aorta, arteri, dan arteriola. Nah, arteriola ini ada 2 di ginjal. Yang pertama yang masuk ke ginjal disebut sebagai aferen, yang keluar dari ginjal yang dikenal sebagai eferen. Nah, pada gambar ini, yang pertama ini adalah arteri renalis yang di bawah ini. Kemudian bercabang nih. Nah, ini yang masuk nih, yang disebut sebagai arteriola aferen, karena dia masuk ke dalam glomerulus, bagian pertama daripada nefron. Nah, setelah itu baru yang X ini adalah arteriola eferen. Jadi ini coret. Nah, jadi jawabannya C atau D. Nah, pada saat darah masuk dari arteri renalis itu membawa limbah nitrogen. Darahnya kotor. Tapi setelah dari glomerulus, maka darahnya sudah bersih. Jadi arteriola eferen ini membawa darah yang sudah bersih. Jadi sahabat cerdas, nomor 1 jawabannya D. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Bagian yang terdapat pada X adalah bagian nefron yang disebut apa? Jadi sahabat cerdas, ini adalah unit terkecil dari ginjal yang kita sebut sebagai nefron. Itu ada 2 bagian. Yang pertama yang A, yang kedua yang B. Nah, yang A ini disebut sebagai badan Malpighi. Sementara yang B ini dikenal sebagai tubulus. Ada 3 jenis tubulus. Ini tubulus yang pertama, ini tubulus kedua, dan ini tubulus ketiga. Tubulus pertama disebut TKP, tubulus contortus proximal. Sementara yang kedua, tubulus contortus distal, TKD. Sementara yang terakhir ini adalah tubulus collectivus. Nah, jika ditanya di sini adalah bagian X, ini berarti dikenal sebagai tubulus contortus proximal. Oke ya, nomor 2E. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Perhatikan skema pembentukan urin di bawah ini. Proses yang terjadi di antara filtrat X dan filtrat Y, berarti di nomor 2 adalah, jadi ginjal ini ada 3 proses, ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Jadi nomor 1, sahabat cerdas, ini adalah penyaringan darah. Nanti hasilnya adalah filtrat X disebut sebagai urin primer. Yang kedua yaitu reabsorpsi, penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna dihasilkan urin sekunder. Dan yang ketiga adalah penambahan zat-zat tidak berguna dan pembuangan yang disebut augmentasi, hasilnya urin jadi. Jadi kalau ditanya nomor 2, jawabannya adalah reabsorpsi, nomor 3A. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Ginjal berfungsi menjaga keseimbangan kadar cairan di dalam tubuh. Tadi unit terkecil ginjal yang disebut sebagai nefron itu ada 3 proses, menyaring, filtrasi, reabsorpsi, menyerap kembali zat yang masih berguna, dan penambahan unsur yang tidak berguna dikenal augmentasi. Nah, nanti hasilnya cairan di dalam tubuh menjadi homeostatis atau terjadi keseimbangan ya, keseimbangan kadar cairan di dalam tubuh. Contohnya, pada saat kadar air di dalam tubuh banyak, maka urinnya juga akan banyak. Sementara kalau airnya
ini sedikit, maka urin juga akan sedikit. Nah, itu yang disebut sebagai penyeimbang cairan. Pernyataan pertama betul. Yang kedua, ginjal berfungsi memfiltrasi, reabsorpsi, dan mempertahankan tekanan osmotik cairan di luar sel. Betul ya, nanti keseimbangan cairan itu harus dalam keadaan isotonis. Begitu ya, sahabat cerdas. Jadi pernyataan kedua benar, berhubungan, yaitu jawabannya adalah A. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Penambahan pereaksi Benedict ke dalam urin menghasilkan endapan merah bata. Berdasarkan hasil ini, bagian ginjal yang diduga mengalami kelainan adalah, jadi sahabat cerdas, Benedict jadi merah bata. Ini menunjukkan bahwa urin ini mengandung glukosa. Karena uji Benedict adalah uji glukosa. Bagian manakah dari nefron yang mengalami gangguan? Nah, pertama, darah itu masuk ke glomerulus, maka mengalami filtrasi. Ini hasilnya adalah urin primer. Nah, di urin primer itu ada air, kemudian glukosa, asam amino, mineral, atau amonia. Glukosa dan asam amino ini direabsorpsi di bagian tubulus contortus proximal. Contohnya glukosa sama asam amino ini direabsorpsi sampai 100%. Air juga diserap, mineral sebagian diserap. Nah, kalau amonia ini dibuang. Sehingga hasilnya dari penyerapan kembali ini menghasilkan urin sekunder. Nah, jika di urin nanti masih ada glukosa, berarti di uji Benedict merah bata ini. Berarti gangguannya di fungsi reabsorpsi di tubulus contortus proximal. Berarti nomor 5 jawabannya adalah C. Begitu ya sahabat cerdas. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Jika uji biuret terhadap urin seseorang menghasilkan perubahan warna menjadi ungu, maka kemungkinan orang tersebut mengalami apa? Jadi sahabat cerdas, biuret ini merupakan uji protein. Di urin itu positifnya berwarna ungu. Di glomerulus tadi, di saat filtrasi ini yang terjadi di dalam glomerulus itu menyaring darah menjadi urin primer. Ada air, kemudian glukosa, asam amino, mineral, kemudian ada amonia, ada urobilin. Di sini, di urin primer ini sudah tidak ada protein. Sehingga pada saat di darah ini masih ada protein ya, protein darah seperti ada albumin, ada globulin, ada fibrin gitu ya, contohnya. Nah, itu nggak boleh keluar di urin primer saat proses filtrasi. Apabila di urin itu ada protein, maka kerusakan terjadi di glomerulus di dalam filtrasi. Nama penyakitnya nanti proteinuria, terutama albumin. Maka penyakitnya adalah albuminuria. Nih ya, sahabat cerdas, albuminuria sebagai akibat kegagalan filtrasi di glomerulus. Oke, nomor 6B kita lanjutkan ke soal nomor 7. Jika lengkung Henle pada ginjal mengalami kerusakan karena infeksi, maka terjadi gangguan proses apa? Jadi ini ada lengkung Henle. Ginjal itu ada 3 proses. Yang pertama tadi filtrasi di glomerulus, reabsorpsi di tubulus proximal, dan augmentasi di tubulus distal. Nah, lengkung Henle ini masih bagian dari fungsi reabsorpsi. Jika terjadi gangguan di lengkung Henle, maka gangguan proses pembentukan urin pada tahap reabsorpsi. Nomor 7B, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Jika urin seseorang banyak mengandung albumin dan protein lainnya, berarti penyakitnya tadi albuminuria. Nah, kerusakannya ada di bagian filtrasi di glomerulus, sehingga di urin primer mengandung protein. Oke, jawabannya adalah kerusakan alat filtrasi. Nomor 8C, kita lanjutkan ke nomor 9. Hepar memiliki kemampuan merombak sel darah merah yang telah tua untuk mendapatkan hasil akhir berupa bilirubin.
Nah, salah satu fungsi hepar atau hati itu dalam fungsi ekskresi adalah menghasilkan empedu ya, sahabat cerdas. Jadi, hepar ini merombak eritrosit yang sudah berumur 120 hari. Nah, nanti dipecah menjadi 3 komponen ya, ada hemin, kemudian globin, dan Fe. Nah, Fe ini akan disimpan kembali di dalam hati. Kemudian globin ini untuk membentuk hemoglobin baru. Sementara hemin ini akan pecah menjadi zat biliverdin. Nah, biliverdin kemudian dipecah menjadi bilirubin. Nah, bilirubin ini akan bisa memberi warna pada feses, itu disebut sterkobilin, nanti warnanya kuning, atau memberi warna kuning pada urin, nanti ada urobilin. Nah, sementara biliverdin ini sebagian akan diubah menjadi zat empedu, nanti dibuang ke duodenum atau usus 12 jari ya, untuk mengemulsi lemak. Oke, pernyataan ini betul. Hasil akhir dari perombakan sel darah merah adalah bilirubin, betul. Jadi jawaban pertama betul. Kedua, hepar berperan sebagai penimbunan zat besi, betul, disimpan. Dan bilirubin, hasil pemecahan hemoglobin dalam sel darah merah. Salah ya, kalau penimbunan zat besi betul, kalau bilirubin ini tidak ditimbun, nanti bilirubin itu ada ditimbun di kantung empedu, nah kemudian akan disalurkan ke usus 12 jari untuk mengemulsi lemak. Begitu sahabat cerdas, pernyataan pertama betul, kedua salah. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Siklus urea pada metabolisme protein merupakan perombakan komponen asam amino. Pernyataan yang benar tentang siklus urea adalah, jadi awalnya protein ini akan dipecah menjadi asam amino, kemudian asam amino ini diubah menjadi amoniak, dan terakhir urea. Nah, urea akan dibuang bersama urin melalui ginjal. Nah, namun di sini proses pengubahan amoniak menjadi urea ini terjadi di dalam hati. Kita lihat gambar proses pembentukan urea berikut ini. Nah, sahabat cerdas, ada 3 proses ya, singkatannya T-TOW. Yang pertama transaminasi, yaitu pemindahan gugus amino ke alfa ketoglutarat, disebut transaminasi. Kemudian asam ketoglutarat diubah menjadi amoniak ya. Di sini ada asam glutamat, ini disebut oksidasi deaminasi. Baru amoniak ini akan diubah menjadi urea di dalam hati. Oke, kita lihat. Nomor 1 melibatkan reaksi transaminasi, betul. 2 mengubah amonium menjadi urea di ginjal, salah, harusnya di dalam hati. 3 berperan dalam pembentukan urin, betul. 4 detoksifikasi ion amonium dari degradasi asam amino. Jadi salah ya, siklus urea itu adalah proses pengubahan asam amino menjadi amoniak melalui transaminasi, oksidasi deaminasi, dan siklus urea. Jadi jawabannya 1, 3 yaitu B. Demikian sahabat cerdas pembahasan soal SBMPTN bab sistem ekskresi. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.